Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? How do you do? Sampai kita bertemu lagi kali ini. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di dalam bahasa Inggris. Jadi I will guide you in learning English for this year in this 10th grade. Jadi saya akan menemani, mengguide you untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10. Before we continue to learn English, I'd like to introduce first. Jadi ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan coba memperkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya kalian lebih kenal lagi. So my name is Sumiat Tejo Toro SPD. You can call me Mr. Toro because I in the school some of my students like to call me Pak Toro or Mr. Toro. So whenever you come to the office and if you want to meet me, you can call I want to see Mr. Toro there. Okay. I live in Jalan Pramuka, Gang Haji Basuni, Bukit Batu. Nanti later on di tugas yang lain saya sudah menyiapkan tugas, kalian diminta untuk memperkenalkan diri, tetapi secara tertulis ya. Video ini ditujukan karena kita tidak melakukan tatap muka selama pandemi ini. Maka saya sebelum memulai kegiatan pembelajaran bahasa Inggris ini ada beberapa guideline yang harus kita sepakati bersama. Pertama yang perlu saya perkenalkan, mengapa bahasa Inggris ini diajarkan kepada kalian semuanya dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti, dan mungkin untuk kelas tertentu akan diajarkan sampai kelas 13. Karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam berbagai aspek. Apalagi kalian termasuk bidang rekayasa dan industri, dan kalian banyak bersentuhan dengan teknologi, pastinya pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Banyak manual-manual yang masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini nanti selama 3 tahun ke depan kita akan mempelajari ini semuanya. Yang kedua, mempelajari bahasa Inggris memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda. Of course, because in the next activity you may forced to speak in English. Jadi kalian akan dipaksakan untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Entah bagaimana caranya, saya sudah mencoba ada beberapa kegiatan yang kita akan coba kita lakukan, dan nanti kita akan melihat kemampuan kalian berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang warga dunia. Yang berikutnya, dengan menguasai bahasa Inggris, maka peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan berbagai teks. We know that in this globalization era, in the millennium era, there are so many literature in English. Banyak sekali literatur dalam bahasa Inggris, dan kalian yang pastinya bersentuhan langsung dengan teknologi atau bidang teknik, pasti kalian akan banyak sekali memerlukan referensi-referensi dari luar, sehingga kalian perlu sekali untuk mengetahui bahasa Inggris ini. Jadi kalian dengan mempelajari ini kalian bisa mengenal berbagai teks yang ada di website-website dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa jenis teks yang akan kita pelajari selama setahun ini. Ada narasi, deskripsi, prosedur, exposition, recount, report, dan original text. Nah, teks-teks ini I believe you ever learned in junior high school. Saya sudah yakin kalian sudah mempelajarinya di SMP. Mungkin ada beberapa yang belum pernah kalian kenal, tapi nanti insya Allah dengan bantuan saya kalian akan bisa mengenal teks-teks ini secara lebih detail lagi. Mungkin ini perkenalan tentang bahasa Inggris yang akan kalian pelajari dalam 1 tahun ini.
Nah, ada beberapa hal karena kita kegiatannya melalui kegiatan daring, maka ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, ya, saya yakin kalian semua sudah mempunyai akun Google Classroom. Jadi kalian sudah bisa memasuki kelas-kelas kalian. Nah, di sana kalian wajib mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran saya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang kedua, kehadiran berdasarkan penyerahan tugas. Jadi kalau kalian menyerahkan tugas, maka baru saya anggap kalian hadir di pembelajaran saya. Kalau pada saat itu saya hanya memberikan materi, maka saya biasanya akan memberikan link absensi kehadiran melalui Google Form, atau kalian diminta untuk mengisi komentar. Maka harapannya keaktifan kalian tolong lebih dijaga. Yang ketiga, jangan menunda tugas. Saya biasanya memberikan tugas tidak lama, jadi biasanya 2 hari setelah pemberian tugas itu harus sudah diserahkan, atau ya menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Kalau tugas itu dalam bentuk tugas yang agak berat, mungkin waktunya bisa sampai seminggu, tapi jangan sampai tugas itu ditunda-tunda sampai waktu yang tidak dipastikan. Jadi kalau misalkan kalian keluar dari jadwal yang saya berikan, maka saya anggap tugas itu tidak ada. Jadi saya tidak akan memberikan nilai kepada kalian. Efeknya, apabila tidak mengikuti kesepakatan ini, maka nilai tidak akan saya berikan, dan pastinya kalian tidak akan saya tuntaskan. Jadi itu kesepakatan yang harus kita sepakati bersama, dan harapannya setelah kalian memahami ini, kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Ya, demikian perkenalan kita. Ya, I hope in the next future, if the pandemic is gone, apabila pandemi ini sudah berakhir, kita bisa bertemu tatap muka. Sampai jumpa lagi, see you later, bye.